Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta buku dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Andri Rizwandi di sesi Baca Buku Nurul Wala. Teman-teman Nurul Wala dan khususnya para pecinta buku dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Laila dan Majnun. Seperti yang kita tahu, di sesi baca buku sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang atau awal kisah Laila Majnun ini, yang dimana menceritakan tentang latar belakang kehidupan dari Majnun atau Kois. Seperti yang kita tahu di pertemuan sebelumnya juga dijelaskan bahwa Majnun ini atau Kois ini berasal dari keluarga yang cukup berada. Bahkan dia dikategorikan sebagai anak sultan lah pada saat itu. Nah, setelah itu apa kelanjutannya atau bagaimana kisah ini akan berlanjut? Mari kita lanjutkan kepada bab kedua dari buku ini yang berjudul Kois dan Laila Berjumpa. Kini tiba saatnya sang ayah mengirim putranya ke sekolah. Dia mempercayakan putranya kepada seorang terpelajar yang menjadi guru kepercayaan bagi anak-anak orang Arab terkemuka. Sang guru mengajari anak-anak itu segala yang berguna tentang dunia. Alih-alih bermain, mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Terkadang mereka agak takut kepada guru yang tegas itu, meski sesungguhnya tiada yang perlu ditakutkan. Kois segera menjadi salah satu murid terbaik. Dia dengan mudah menguasai seni membaca dan menulis. Jika dia berbicara, lidahnya seakan-akan mengeluarkan untayan mutiara. Sungguh menyenangkan mendengarkan dia berbicara. Namun, kemudian terjadilah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilihat orang. Simaklah. Di antara murid-murid itu terdapat beberapa anak perempuan. Seperti para pemuda yang bergurau, para gadis ini berasal dari keluarga bangsawan dari berbagai kabilah. Suatu hari, seorang gadis kecil paras ayu bergabung dengan kelompok pelajar terpilih itu. Sesosok permata yang jarang dilihat orang. Gadis itu bertubuh ramping serupa pohon cemara. Biji matanya legam laksana netra rusa. Sanggup menusuk ribuan hati hanya dengan sekali lirik. Ya, hanya dengan sekedipan bulu matanya dia sanggup menaklukkan dunia. Saat dipandang, dia bagaikan purnama Arabia. Tetapi dalam perkara mencuri hati, dia laksana penggawa Persia. Dalam bayangan kelam rambutnya, wajahnya menyala serupa lampu, atau lebih tepatnya damar, dengan gagak hitam seakan-akan mengepakkan sayap di sekelilingnya. Dan siapa nyana kata-kata manis menghanyutkan bisa mengalir keluar dari mulut yang begitu mungil itu. Mungkinkah menundukkan bala tentara dengan sebutir gula? Dia sungguh tidak membutuhkan pulas pemerah. Bahkan susu yang dia teguk pun menjadi sewarna mawar di bibir dan pipinya. Dia dianugerahi sepasang mata bercahaya dan sebuah tai lalat pada pipinya sejak ibunya melahirkan ke dunia. Nama makhluk ajaib ini adalah Laila. Bukanlah Lail berarti malam dalam bahasa Arab. Warna rambutnya memang hitam legam sekelam malam. Hati siapa yang tak akan dipenuhi rindu setelah memandang gadis ini? Namun, Kois muda merasa lebih dari itu. Dia hanyut dalam samudera cinta sebelum dia tahu bahwa ada hal serupa itu. Kois telah memberikan hatinya kepada Laila sebelum dia memahami arti penyerahan. Dan Laila, dia pun serupa. Selarik api menyala dalam hati mereka berdua. Yang satu mencerminkan yang lain. Mana sanggup mereka melawannya. Seorang caraka datang dan mengisi cangkir mereka hingga penuh. Mereka meminum apa yang dituangkan bagi mereka. Kedua insan belia itu tak menyadari apa yang mereka teguk. Tak heran jika mereka mabuk. Koislah yang pertama kali meminumnya hingga mabuk kepayang. Dia pun jatuh terpuruk dengan cara yang tak pernah dia alami sebelumnya. Bersama, mereka menghisap aroma setangkai bunga yang tak dikenal namanya dan amat dahsyat sihirnya. Tiada orang yang mengetahuinya, mereka pun terus meneguk anggur cinta dan menikmati semerbak aroma. Mereka minum pada siang hari dan mabuk pada malam hari. Makin banyak mereka mereguk minuman itu, makin dalam mereka hanyut satu di dalam yang lain. Mata mereka menjadi buta, dan telinga mereka menjadi tuli akan sekeliling mereka dan seisi dunia. Mereka telah saling menemukan, kala kawan mereka giat belajar menelaah buku,
Dua insan ini belajar hal lainnya. Membaca tata bahasa cinta dalam tatapan rindu. Kelingan adalah nilai yang mereka punya. Benak mereka terbebas dari ejaan mantra cinta. Mereka berlatih menulis nada cinta penuh sentuhan. Yang lainnya belajar berhitung, sementara mereka fasih berkata bahwa tiada yang bisa dihitung selain kelembutan. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membaca bab kedua pada buku Laila dan Majnun ini. Di dalam buku ini dijelaskan satu perjumpaan di antara Laila dan Majnun atau Qais dan Laila. Pada satu pertemuan kita tahu bahwa Qais mempunyai daya tarik tersendiri, dan ternyata di bab ini juga dijelaskan bahwa Laila pun memiliki daya tarik tersendiri. Tidak hanya bagi Qais tapi juga bagi seluruh pria atau seluruh laki-laki yang melihatnya. Namun berbeda dengan yang lain, Qais justru terjatuh terlalu dalam atau terjatuh lebih dalam daripada yang lainnya untuk memuja atau mengapresiasi kecantikan Laila. Lalu kita penasaran apa yang akan terjadi setelahnya ketika dua orang insan ini sudah saling mengagumi. Untuk itu, mari kita nantikan di part ketiga. Baik, saya undur diri pada pertemuan kali ini di sesi baca buku Nurawala. Saya Andri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ya? Diulang lagi ya, hapus saja.